Israel membunuh seorang pemimpin Hizbullah dan sebagai balasan Hizbullah menyerang Kiryat Shmona di Israel. Hizbullah membalas serangan terhadap pemimpin mereka di Beirut Selatan dengan menyerukan serangan terhadap Kiryat Shmona. Bahkan di masa lalu, faksi-faksi Palestina yang berbasis di Lebanon setiap kali ingin menyakiti Israel selalu menargetkan Kiryat Shmona, hingga kota itu merasa lelah dan bertanya, kenapa selalu kami yang diserang? Ada banyak pemukiman dan kota Israel yang lain. Penduduk Kiryat Shmona menuduh Tel Aviv tidak mampu melindungi mereka. Kiryat Shmona telah menjadi masalah kehormatan bagi Israel, titik kelemahan mereka, dan target favorit bagi setiap pihak yang melawan Israel. Lalu mengapa semua ini terjadi? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sampai kapan Kiryat Shmona akan menjadi sasaran Hizbullah? Apakah kota ini akan bertahan, hancur, atau memicu perang besar? Setelah Kiryat Shmona diserang lebih dari 20 roket, beberapa jam kemudian, rentetan roket lainnya menghantam Kiryat Shmona. Sejumlah roket yang diluncurkan dari Lebanon jatuh di tengah Kiryat Shmona, menyebabkan sirene peringatan berbunyi di kota itu dan kota-kota di sekitarnya. Pesawat tak berawak yang diluncurkan dari Lebanon Selatan juga memicu sirene. Rencana evakuasi penduduk Kiryat Shmona yang dekat dengan perbatasan Lebanon telah disiapkan. Pada tahun 1948, Israel mengumumkan pendiriannya sebagai negara merdeka di tanah Palestina. Pada awalnya, Israel didirikan berdasarkan tanah yang mereka peroleh melalui keputusan PBB, ditambah tanah yang mereka rebut setelah Perang Arab-Israel pertama. Saat itu jumlah penduduk Israel dari kalangan Yahudi tidak lebih dari 650.000 orang, ditambah 150.000 lainnya dari Palestina. Oleh karena itu, tugas utama orang Israel adalah menarik lebih banyak orang Yahudi dari seluruh dunia untuk datang dan menetap, membangun tanah yang kini disebut Israel. Fokus utama Israel adalah menarik orang Yahudi Arab, karena mereka diharapkan dapat membantu pemukiman Yahudi dalam hal pembangunan pemukiman. Sementara urusan perang dan pertahanan diserahkan kepada orang Yahudi Eropa. Sebagai bagian dari gelombang migrasi yang datang, sekelompok Yahudi dari Yaman dikirim ke utara tanah Palestina yang diduduki penjajah Yahudi, tepatnya ke daerah yang berbatasan dengan Lebanon. Di sana mereka mulai membangun pemukiman di atas reruntuhan desa Palestina Al-Khaliso, yang penduduknya telah dibunuh atau diusir ke Lebanon. Pemukiman ini didirikan pada awal tahun 1949, beberapa bulan setelah pendirian Israel. Pada tahun 1950, Kiryat Shmona yang berarti 8 dalam bahasa Ibrani, menjadi tempat pengasingan bagi orang Yahudi Arab, termasuk yang datang dari Maroko. Kini, 8 dekade kemudian, pemukiman tersebut berpenduduk sekitar 25.000 orang, sebagian besar dari kalangan Yahudi Arab. Israel tidak merasa malu menjadikan mereka perisai di utara, dan Kiryat Shmona menjadi salah satu pemukiman yang paling sering disebut dalam berita. Kiryat Shmona sering menjadi target serangan roket dari Hizbullah, terutama setelah konflik besar seperti perang tahun 2006 antara Hizbullah dan Israel. Meskipun Israel telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi kota ini, serangan-serangan terus berlanjut, menyebabkan kerusakan dan ketakutan di kalangan penduduk. Salah satu berita paling terkenal yang diulang-ulang dalam sejarah perlawanan Palestina adalah tentang serangan terhadap Kiryat Shmona. Lagu yang dinyanyikan oleh Fairuz dengan lirik yang ditulis oleh penyair Talal Haidar dikatakan terinspirasi oleh serangan ini. Meskipun hal ini kemudian dibantah, lagu tersebut tetap terkait dengan para pejuang Arab yang datang dari Irak, Suriah, dan Palestina dan melakukan serangan dari Lebanon ke arah pemukiman Kiryat Shmona. Di dalam pemukiman Kiryat Shmona terjadilah operasi yang dikenal sebagai Operasi Al-Khaliso. Operasi ini membuka mata para pejuang Palestina di Lebanon bahwa pemukiman ini adalah target favorit dan titik lemah Israel, serta menjadi pintu bagi serangan-serangan perlawanan terhadap penjajah Zionis.
Sejak pertengahan tahun 1970-an, Kiryat Shemona telah mengalami banyak serangan dari gerakan perlawanan hingga akhirnya menjadi target favorit bagi para pejuang Hizbullah dan Hamas. Artikel lama di koran Hizbullah Al-Akhbar Libanon yang diterbitkan pada tahun 2007 setelah perang tahun 2006 menjelaskan bagaimana Kiryat Shemona menjadi sasaran serangan-serangan Hizbullah. Hizbullah menjadikan Kiryat Shemona sebagai satu-satunya target dalam wilayah Israel yang selalu mereka serang karena lokasinya dekat dengan perbatasan, sehingga mudah dijangkau. Pemukiman ini telah berubah menjadi medan perang antara Hizbullah dan Israel. Setiap kali Israel menyerang Hizbullah atau Iran, Hizbullah membalas dengan menyerang Kiryat Shemona, membuat Israel terlihat tak mampu mempertahankan pemukiman ini. Hal ini mendorong prediksi bahwa perang besar bisa pecah antara Israel dan Libanon akibat Kiryat Shemona. Kiryat Shemona sering menjadi sasaran roket. Misalnya dalam satu malam kota ini diserang dengan 70 roket. Meskipun tidak ada korban jiwa, meski begitu, penduduk di sana sudah mencapai batas kesabaran mereka. Beberapa bahkan meminta untuk memisahkan diri dari Israel karena mereka bosan menjadi target serangan roket Hizbullah. Ketika perang Israel di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023, pemerintah Israel yang dikuasai kelompok sayap kanan menyatakan bahwa perang ini tidak hanya untuk menghancurkan musuh di Gaza, tetapi juga di tempat lain, termasuk Libanon. Israel mengirim pesan bahwa langkah berikutnya adalah melindungi pemukiman seperti Kiryat Shemona untuk selamanya. Pemukiman ini telah menerima banyak serangan dari perlawanan Libanon, dan Israel mengklaim akan melakukan serangan besar-besaran ke Libanon untuk menghancurkan Hizbullah. Banyak analisis menunjukkan bahwa Kiryat Shemona bisa menjadi titik awal serangan Israel terhadap Libanon dan menjadi alasan penting bagi perang besar di masa depan. Kiryat Shemona yang selalu disebut-sebut dalam berita selama beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa Israel bertekad untuk melindungi tanah dan rakyatnya. Ini berarti nama Kiryat Shemona akan terus terdengar di masa depan dan mungkin menjadi penyebab perang besar lainnya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan memperhatikan pemukiman ini karena Kiryat Shemona bisa menjadi titik letusan konflik besar di masa depan. Terima kasih Anda sudah mampir ke video ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.